Baik, sahabat Sonora, masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Untuk siang hari ini Ica masih menemani ruang dengar Anda, sahabat Sonora, dan sudah hadir di studio kami narasumber yang akan memberikan informasi untuk Anda dan juga insight menarik terkait dengan perbincangan selama 1 jam ke depan yang nantinya akan kami bahas di siang hari ini. Tentunya di siang hari ini di podcast Family Talk dengan temanya Ciptakan Generasi Tangguh Melalui Pendidikan Karakter. Bersama dengan 2 narasumber kami yang sudah hadir di studio. Sudah hadir di sini Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak Ica, selamat siang semua pendengar Sonora dan smart listeners dimanapun berada. Kabar sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini Ibu Erlina tidak sendiri ya, sahabat Sonora, bersama dengan Komisi D DPRD DIY ada Ibu Tustiani SH. Selamat siang Ibu Tustiani. Selamat siang Mbak Ica. Kabar sehat juga ya Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Baik, siang hari ini sahabat Sonora dan small listener, untuk Anda yang stay tune bersama kami, Anda juga kami undang untuk bergabung dalam podcast siang hari ini di Family Talk dengan temanya Ciptakan Generasi Tangguh Melalui Pendidikan Karakter. Bisa langsung saja melalui WhatsApp di 0817 5483 200 atau juga bisa telepon kami di 0274 557762. Baik, terkait dengan pendidikan karakter begitu ini Ibu Erlina dan Ibu Tustiani, ini juga banyak sekali atau mungkin kita selalu dengar baik ini dalam instansi pemerintah ataupun di sekolah juga ya, bahwa pendidikan karakter itu penting dan juga sudah dimulai begitu. Tapi kalau kita boleh tahu nih Bu, sebenarnya kapan sih pendidikan karakter sebaiknya itu diberikan untuk anak-anak begitu? Sejak dini ya. Sejak anak-anak sudah mulai bisa mengenal begitu ya. Memang pendidikan karakter ini penting untuk ditanamkan sejak dini tadi oleh orang tua ataupun oleh pengasuh, karena tidak semua anak kan diasuh oleh orang tuanya. Sehingga pembiasaan sehari-hari itu bisa dilakukan, pembiasaan yang baik sudah tentu ya, sehingga kemudian bisa mempengaruhi perilaku. Jadi penanaman nilai-nilai yang dilakukan secara terus-menerus begitu, yang kemudian menjadi terbiasa dilakukan gitu, sehingga kemudian menjadi kebiasaan dan menjadi pembentukan perilaku atau karakter yang baik tadi. Nah itu penting karena tidak bisa dipaksakan juga gitu. Artinya bahwa pola parenting atau pola pengasuhan anak itu harus mampu memberikan atau menanamkan nilai-nilai itu secara baik, tanpa menimbulkan keterpaksaan gitu. Kalau keterpaksaan kan nanti dadak dikon gitu ya, dadak disuruh baru melakukan gitu kan. Sehingga pelan-pelan gitu, pelan-pelan bisa masuk ke dalam diri anak, masuk ke dalam pikiran, kemudian dari pikiran itu menimbulkan keinginan untuk mengulang-ulang terus gitu perilaku yang baik itu tadi, sehingga kemudian sudah terbiasa melakukannya menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu kan penting, sehingga nantinya ketika itu sudah smooth gitu ya, terjadi dengan lancar begitu, maka kemudian tanpa perlu disuruh-suruh lagi gitu, itu sudah melakukan hal-hal yang baik. Kemudian tanpa harus dilarang-larang gitu, itu sudah tahu mana yang tidak boleh dilakukan, yang sebaiknya tidak dilakukan, karena paham bahwa melakukan yang tidak baik akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain gitu ya. Kemudian juga paham bahwa melakukan hal-hal yang baik itu juga akan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain gitu. Sehingga hidupnya akan menjadi nyaman dengan melakukan hal-hal baik dan tidak menjadi nyaman ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu kalau terus-menerus kemudian ditanamkan seperti itu dan menjadi perilaku, menjadi karakter, ya akan otomatis gitu. Sendiri dengan sendirinya itu kemudian dilakukan. Nah kalau banyak orang melakukan itu semua, bahkan ya diharapkan, nah tidak akan ada masalah-masalah di masyarakat ya, apalagi di keluarga gitu. Karena masalah di dalam keluarga kan nanti berdampak pada masalah di masyarakat. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Mungkin ada tambahan lain atau mungkin tanggapan lain ini dari Ibu Tustiani terkait dengan karakter, pendidikan karakter anak ini memang sebaiknya diberikan kapan, kemudian juga bagaimana sih pendidikan karakter ini
mungkin sebagai contohnya begitu ya Bu ya, untuk diajarkan kepada anak ini seperti apa begitu Bu? Jadi kita itu kan sebenarnya orang Jawa ya kita itu. Pendidikan karakter itu sebenarnya dimulai setelah anak-anak itu sudah bisa menerima pesan dari ibunya, orang tuanya atau mungkin pengasuhnya. Artinya dari kebiasaan yang paling kecil saja, contohnya misalnya bermain dikembalikan pada tempatnya. Kemudian kalau orang Jawa itu kan ada kearifan lokal berbahasa Jawa ya, diberikan cara-cara berbahasa Jawa yang baik. Kemudian selain itu ya menghargai orang yang lebih tua. Artinya itu ya hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, hal-hal yang mungkin kecil, tetapi itu akan, kalau kebiasaannya baik seperti disampaikan oleh Bu Erlina, itu insya Allah anak-anak itu juga akan kebiasaannya juga baik. juga. Dan itu berulang-ulang akan menjadi nyaman bagi yang melakukan maupun bagi orang lain. Artinya misalnya kita mempunyai ketemu sama anak kecil gitu. Anaknya siapa ini gitu. Misalnya ini namanya Ibu Erlina, namanya misalnya Iwan. Anaknya siapa? Ibu Erlina. Yang dapat nilai positifnya itu bukan anaknya tapi ibunya. Ya ampun, didikannya sungguh luar biasa gitu loh. Tapi kalau misalnya anaknya itu gak tahu sopan santun, kemudian celelean, itu ya wah iya anak sopo gitu. Pasti yang kena juga orang tuanya. Jadi ini tetap orang tua itu menjadi ikut terbawa-bawa itu. Karena itu asal muasalnya pendidikan kan dari orang tua. Dari rumah, dari keluarga dari gitu. Rumah. Oke, baik. Tapi Bu, kalau untuk mungkin ini ada mungkin ada poin-poin penting dari Ibu Erlina dan juga Ibu Tustiani terkait dengan bagaimana supaya kita ini begitu ya Bu ya, atau mungkin kita para orang tua atau mungkin keluarga yang ada di rumah ini bisa menumbuhkan pendidikan karakter khususnya kepada anak-anak ya, atau mungkin remaja juga yang mungkin sudah punya kebiasaan buruk atau mungkin berkarakter buruk begitu ini Ibu. Jadi kalau awal tadi kan karena pengasuhan ya, pengasuhan dari kecilnya gitu dan dilakukan secara terus-menerus. Maka kalau kemudian ternyata ada kebiasaan buruk yang terjadi, ya harus ditelusuri penyebabnya apa gitu. Karena penyebab bisa bermacam-macam ya, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil, artinya anak usia SD ke bawah gitu ya. Apalagi yang balita ke bawah itu dengan cepat kemudian bisa ditemukan gitu. Kalau SD ke bawah kan tidak hanya bisa ditemukan di keluarganya, tapi mungkin di sekolah, di lingkungan bermain dan sebagainya. Itu akan berbeda-beda caranya. Nah, kalau sudah menemukan akar masalahnya apa, ya harus ditandani istilahnya, diperbaiki gitu. Kalau ternyata memang akar masalah dari penyimpangan perilaku tadi itu atau perilaku yang negatif tadi itu karena pola asuhnya yang tidak benar, kan berarti nanti yang ditandani atau diperbaiki kan termasuk orang tuanya ya. Cara pengasuhannya yang kemudian harus ditandani gitu. Tetapi kalau itu kemudian ada keterlibatan dari orang lain gitu, misalnya teman-temannya dan sebagainya, ya ditandani juga dengan memberitahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, sehingga kemudian si anak bisa kembali memahami mana baik mana buruk dan kemudian bisa mempertimbangkan atau melakukan tindakan sesuai dengan apa yang nyaman baginya gitu. Nanti kan bisa didiskusikan apakah menarik diri dari pertemanan yang tidak baik atau dia memiliki tekad untuk bisa memperbaiki malahan gitu temannya yang berpengaruh padanya tadi, atau kemudian dia punya sikap menarik diri, tidak lagi kemudian terpengaruh gitu dari apa yang dilakukan oleh teman-temannya misalnya atau orang lain tadi. Nah itu memang biasanya agak sulit ketika anak-anak itu sudah remaja. Nah karena pergaulannya sudah jauh lebih luas ya. Betul. Ya sehingga harus dicari akar masalahnya itu lebih banyak, lebih luas lagi. Nah, tetapi tetap perlu. Tetapi seandainya kemudian setelah dicari akar permasalahannya oleh orang tuanya misalnya dan didiskusikan dengan anaknya, ternyata tidak mencapai kesepakatan, nah maka kan berarti harus cari pertolongan orang lain gitu ya, yang lebih paham mengenai itu. Maka ya minta bantuan dari profesional gitu ya. Untuk kemudian bisa mencari tahu akar masalahnya apa, bagaimana cara mengatasinya. Apalagi kalau orang tua sudah tidak punya cara lagi untuk mengatasinya gitu ya. Itu pasti butuh bantuan profesional tadi. Nah, biasanya kalau profesional seperti itu yang akan diajak bicara tidak hanya si anak,
tetapi juga orang tuanya. Jadi mencari akar masalahnya itu diajak bicara dua-duanya. Kemudian kalau diperlukan untuk kemudian digadokke begitu ya, dipertemukan antara orang tua dan anak, tetapi kemudian bila ternyata tidak mencapai kesepakatan gitu, biasanya karena konflik dan sebagainya, ya dimediasi. Ya, tetapi kalau dimediasi pun tidak bisa gitu, artinya sulit sekali untuk berubah masing-masingnya gitu. Ya diperlukan terapi perilaku bagaimanapun, ya. Karena ya sesuatu yang menyimpang itu pasti didahului dengan konflik-konflik, atau yang konflik itu terjadi bisa jadi karena perilakunya yang memang tidak bisa gadok tadi gitu. Sehingga memang harus dirubah gitu. Maka terapi untuk perubahan perilakunya itu hanya bisa dilakukan oleh profesional tadi ya. Benar. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Betul, ya. Baik, terima kasih Bu Erlina. Kalau dari Ibu Tustiani sendiri mungkin punya tanggapan yang berbeda, Bu? Saya kira begini, karena kan ya akar permasalahan tadi menjadi titik untuk bagaimana kita bisa mengurai dari permasalahan. Betul. Itu tidak hanya menjadi tanggung jawabnya dari keluarga, tetapi kan mendidik anak itu kan selain keluarga juga di sekolahan, kemudian di masyarakat. Ini salah satu saja sampel ya. Di salah satu tetangga sebelah, misalnya di dusun sebelah itu ada anak yang mencuri gitu, mencuri. Kemudian sampai di sekolahan juga dia punya kebiasaan mencuri. Kemudian sampai di masyarakat pun kalau dia itu lewat, itu kan kalau orang Jawa kelamit, permisi gitu ya. Betul. Itu kadang-kadang ada loh. Ini benar-benar terjadi. Artinya ini memang permasalahan yang ada di masyarakat ini. Sampelnya itu betul-betul the real gitu. Permisi ya Pak Bu gitu lah. Terus kalau tetangganya malah ngomong gini, kamu mau maling kemana gitu. Itu kan sungguh menyakitkan ya. Anaknya itu mengadu pada orang tuanya. Ya ini tadi saya itu sudah permisi baik sama bapak ibu yang ada di pinggir jalan, tetapi tanggapannya seperti itu. Itu sungguh secara psikologis kan dia sangat shock sekali. Kemudian di sekolahan dia juga mempunyai masalah, dia mau dikeluarkan oleh sekolahan. Nah ini kembali lagi tadi sama Bu Erlina bahwa kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik antar beberapa pihak yang ada di masyarakat, di sekolahan maupun di keluarga, ya kita mencari bantuan profesional. Ini saya malah dapat kabarnya dari sini, informasi. Terima kasih Bu. Jadi nanti saya juga diinformasikan juga kepada kami, kepada masyarakat Jogja untuk kemana kita itu mau mengadu dengan permasalahan yang seperti ini. Karena di Jogja ini masalah seperti itu sangat kompleks loh, seperti gunung es. Jadi yang kelihatan kecil, tetapi di dalamnya luar biasa. Cuma kadang-kadang karena yang namanya hal-hal yang negatif itu bagi orang Jawa itu adalah aib. Jadi bagaimana kita itu serapat mungkin menutupi, padahal itu kan nggak boleh. Itu harus kita urai bersama. Iya betul apa yang disampaikan Bu Tusi tadi, Pak. Jadi misalnya ada perilaku menyimpang itu yang terjadi justru karena perilaku orang lain gitu terhadap yang perilakunya jadi menyimpang. Misalnya bullying gitu ya. Yang kemudian mengakibatkan korbannya kalau terus-menerus dilakukan bullying, tertekan, depresi dan sebagainya sehingga meledak menjadi sebuah tindakan negatif misalnya. Itu bisa saja terjadi. Maka memang diperlukan untuk pemahaman atau edukasi terhadap pelaku bullying untuk tidak melakukan bullying lagi gitu. Tetapi bila memang agak sulit untuk bisa merubah pelaku bullying tadi, mempengaruhi pelaku bullying tadi meskipun sudah dilakukan, maka memang juga dibutuhkan untuk si korban ini dikuatkan gitu ya. Dikuatkan untuk percaya dengan apa yang ada di dirinya, percaya dirinya itu meningkat gitu, sehingga kata-kata yang menyindir atau kata-kata yang negatif itu tidak terlalu berpengaruh terhadapnya gitu. Meskipun menjadi kewajiban bersama, tanggung jawab bersama untuk orang-orang atau pelaku-pelaku yang biasa melakukan bullying itu untuk disembuhkan juga gitu, melalui terapi-terapi tadi atau konseling-konseling gitu ya. Jadi menjadi tanggung jawab bersama, Mbak. Kalau kita tahu ada orang yang melakukan tindakan negatif, ya sebaiknya disembuhkan gitu. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti dampaknya itu luas. Tidak hanya terhadap orang per orang, tapi mungkin juga banyak orang begitu. Sehingga kita jangan lagi kemudian abai
luah-luah gitu ya. Toh bukan saya gitu. Jangan begitu, karena ya kita orang-orang yang memang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita gitu, supaya lingkungannya nyaman, kondusif begitu ya. Tidak banyak masalah dan sebagainya gitu. Baik, Bu, tapi kan kalau untuk saat ini ya, khususnya di generasi yang anak-anak muda, ini kan pengaruhnya bukan hanya dari lingkungan sekolah atau mungkin di masyarakat ya, Bu ya, tapi juga berkaitan dengan budaya yang bisa dibilang untuk saat ini tuh budaya kebarat-baratan tuh sudah sangat ini ya, sangat lekat di anak-anak muda begitu ini Ibu Erlina dan Bu Tusti. Tapi bagaimana supaya nilai-nilai positif yang seharusnya ada begitu ya, Bu, itu dari nilai adat istiadat atau mungkin dari budaya juga dan kemasyarakatannya ini tidak hilang dan tergerus dengan banyaknya budaya luar begitu, Bu, khususnya pada anak-anak muda ini harusnya seperti apa begitu mungkin Ibu Erlina? Yang jelas begini, kita tidak perlu untuk membatasi anak-anak kita untuk belajar budaya-budaya luar juga ya. Karena ya bagus juga kalau mempelajari budayanya negara lain atau budaya daerah lain, itu penting juga gitu untuk memperkaya wawasan gitu ya. Mana yang positif kan kemudian bisa ditambahkan ke dalam apa yang diri kita punya. Tetapi memang apa yang negatif itu ya jangan dimasukkan, ya, jangan diinternalisasi gitu ya. Tetapi paling penting memang memberikan juga fondasinya, landasan kuat untuk memahami budaya lokal dulu gitu. Nah, itu harus diberikan dari sejak kecil. Budaya lokal itu, kearifan lokal istilahnya, kearifan lokal itu harus diajarkan dari kecilnya, ditanamkan dari kecil, sehingga nanti ketika sudah besar gitu, remaja biasanya yang kemudian bisa mencari wawasan kemana-mana, termasuk melalui media-media digital tadi ya. Nah, itu sudah punya fondasi duluan yang kuat, pemahaman yang kuat tentang budayanya sendiri dulu, kearifan lokalnya sendiri dulu begitu. Sehingga kemudian ketika dia mempelajari budaya lain, itu kemudian bisa mengambil mana yang bermanfaat dan kemudian bisa ditambahkan ke dalam apa yang sudah diketahui sebelumnya. Ya, jadi penting untuk bisa melakukan penyaringan tadi dengan baik gitu, sehingga tidak lalu kemudian terpengaruh hal-hal yang negatif. Pada dasarnya kan budaya itu dinamis ya. Kita boleh kok mencampur gitu ya, mencampurkan budaya lokal kita gitu dengan budayanya orang lain atau daerah lain, negara lain tadi, sebatas itu memang menguntungkan dan bermanfaat begitu. Baik, dari Ibu Tusti ada tambahan terkait dengan ini, mungkin maraknya anak muda begitu ya, Bu ya, yang sudah ke barat-baratan atau mungkin budaya-budaya di Asia yang banyak banget digeluti anak-anak muda saat ini begitu, Bu. Iya. Selain tadi budaya lokal ya. Kita itu juga membentuk karakter anak, membangun sebuah karakter kepribadian kepada anak itu kan bisa lewat olahraga. Bisa lewat olahraga, artinya misalnya anak itu mempunyai hobi bola voli, basket, ya kita kearahkan ke sana saja. Artinya itu juga bisa menumbuhkan rasa apa ya, selain nanti badannya sehat, dia juga akan mempunyai komunitas yang baru. Dan saya kira kalau di olahraga, di bidang olahraga itu kan yang dikedepankan adalah kedisiplinan. Artinya itu yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita. Kemudian juga untuk mencari jati diri. Siapa tahu nanti mereka itu menjadi atlet-atlet profesional yang bisa mengharumkan daerah mereka masing-masing, ataupun nanti bisa lintas negara gitu. Baik. Iya, olahraga juga kemudian membuat sportivitasnya itu terbangun gitu ya. Termasuk menghargai lawan, betul itu. Memahami kekalahan dan kemudian tidak jumawa ketika menang. Seperti itu kan bagus. Baik. Dan sama Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami siang hari ini, untuk Anda juga small listener bisa langsung saja bergabung melalui WhatsApp di 081754832000. Bisa juga melalui telepon kami di 0274557762. Baik, sebelum kita jeda ini, Bu, terkait dengan peran lembaga pendidikan sendiri begitu dalam membangun karakter anak bangsa ini seperti apa sih, Ibu? Sangat penting ya. Karena mengasuh anak, mendidik anak itu tidak hanya diperlukan keluarga,
tetapi juga diperlukan sekolahnya dan kemudian masyarakatnya. Jadi tiga-tiganya itu sangat mempengaruhi gitu. Tidak ada satupun yang lepas gitu, harus tiga-tiganya. Sehingga memang harus bekerja sama semuanya. Nah, pendidikan dalam hal ini di sekolah itu penting sekali karena berapa jam ya Bu di sekolah itu, dari mulai pagi sampai kadang-kadang sampai sore ya di sekolah gitu. Berapa jam sudah itu kan ada di lingkungan sekolah. Maka keberadaan anak di mana, apa saja yang diajarkan di situ, itu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakternya. Kenapa kok penting sekolah itu juga menanamkan nilai-nilai dan perilaku yang baik. Oke, baik. Ada tambahan dari Ibu Tusti sebelum kita jeda ini? Ya, artinya kalau di sekolah itu kan dari berbagai latar belakang ya. Iya, betul. Artinya mereka itu bisa belajar terkait dengan teman-temannya. Mungkin kalau sekolahnya sekolah yang bertaraf artinya sangat nasional ya, artinya sudah tingkat nasional itu kan dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah, tidak hanya lokalan misalnya DIY, tapi kadang-kadang ada satu sekolahan yang memang itu muridnya majemuk dari berbagai daerah. Artinya mereka bisa belajar budaya, kemudian bisa belajar di sana itu kebudayaannya apa aja, kemudian makanan khasnya apa saja, kemudian karakternya masyarakatnya bagaimana, cara ngomongnya. Ya mungkin satu anak itu bisa sweet untuk ngomong coro Jawa itu seperti ini. Ngomong coronya orang Sumatera, orang Sulawesi itu seperti ini. Artinya ada pertukaran budaya. Dan perbedaan-perbedaan itu kan harus dipelajari juga ya. Artinya bisa menerima perbedaan, bisa menerima keberagaman. Nah, itu kenapa kok di DIY itu juga didorong sekolah-sekolah inklusi. Nah, jadi di sekolah itu anak-anak tahu banyak hal yang berbeda dengan dirinya gitu, dan bisa menerima, bisa bernegosiasi, kemudian bisa menerima keputusan-keputusan yang diambil bersama, meskipun berbeda-beda tadi dari asal yang berbeda-beda gitu. Oke, baik. Nah, Ibu Erlina dan Ibu Tusti, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Kita jeda dulu sambil menunggu untuk Anda sahabat Sonora dan small listener yang ingin bergabung juga di perbincangan kami siang hari ini. Bisa langsung saja kirimkan pertanyaan Anda, atau jika Anda ingin diskusi juga bersama kami siang hari ini terkait dengan pendidikan karakter ya. Jadi silahkan di 081754832000. Kemudian juga bisa melalui telepon kami di 0274557762. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Baik sahabat sonora, kita kembali di perbincangan siang hari ini, masih dalam tema kami yang hadir sampai nanti di pukul 2 siang. Diciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Kami masih mengundang Anda sahabat sonora dan semua listener melalui WhatsApp di 081754832000, serta bisa melalui telepon kami 0274557762. Kami menemani sampai menjelang pukul 2 siang, jadi masih ada waktu sahabat sonora dan semua listener langsung saja bergabung di siang hari ini. Baik, kita lanjut lagi nih Ibu Erlina dan Ibu Tusti terkait dengan pendidikan karakter begitu ya. Kemudian juga ini memang sangat penting begitu ya pendidikan karakter, dan juga bisa dibilang menjadi mutlak begitu ya Bu ya. Tapi mengapa memang pada akhirnya pendidikan karakter mutlak diperlukan, baik itu lingkungan dari keluarga dan juga di sekolah begitu Ibu. Apakah memang berbeda zaman, apakah memang sangat-sangat dibutuhkan? Karena kan kalau kita berbicara di beberapa puluh tahun silam begitu ya Bu ya, ini belum ada pendidikan karakter begitu Bu. Dan kenapa untuk saat ini pendidikan karakter itu sangat diperlukan? Sebetulnya pendidikan karakter itu sudah dari dulu. Jadi kalau kita kenal ya, yang paling ngetop aja lah itu di dalam budaya Jawa kita gitu, yang melalui mocopat. Nah, itu juga termasuk penanaman nilai-nilai yang bisa kemudian mempengaruhi perilaku dan karakter gitu. Bahkan pintar sekali loh orang-orang zaman dulu itu, karena penanaman nilai-nilai itu sudah disesuaikan dengan tahapan perkembangan usia. Mocopat itu ada 11 ya yang kita tahu ya. Nah, itu dari mulai sebelum menikah, mengandung dan seterusnya sampai usia tua gitu ya. Itu diajarkan nilai-nilai gitu dalam bentuk kalimat-kalimat atau naskah mocopatnya gitu ya. Kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi diri kita untuk berlaku baik tadi. Kemudian penanaman nilainya pun tidak hanya dalam bentuk kata-kata yang diucapkan gitu, tetapi ditembangkan gitu ya. Sehingga ditembangkan itu lebih merasuk gitu. Artinya orang zaman dulu itu sudah memikirkan itu loh. Bagaimana cara
penanaman nilai-nilai itu baik dilakukan dengan apanya tadi. Kemudian mempelajari kondisi psikologis dari masing-masing usia itu seperti apa, sehingga kemudian kalimat apa yang paling mungkin untuk diberikan yang bisa mempengaruhi jalan pikiran dan hatinya gitu ya, sehingga kemudian internalisasinya itu berhasil gitu. Nah, terus melalui apa tadi? Melalui tembang yang gampang untuk kemudian merasuk gitu ya. Nah, itu dipikirkan benar gitu. Sehingga antar golongan usia atau tahapan usia tadi berbeda-beda kan kalimat-kalimatnya gitu untuk menyadarkan, untuk kemudian bisa berbuat baik. Nah, itu sudah dari dulu. Nah, kemudian ditambah dengan ilmu psikologi modern gitu, yang kemudian juga dipelajari oleh orang-orang, oleh masyarakat gitu. Hampir sama dengan yang ada di Mocopat tadi itu. Di ilmu psikologi modern juga perkembangan tahapan psikologi perkembangan tadi. Jadi per golongan usia gitu yang bermacam-macam. Cara penanaman nilainya pun juga ada di dalam teori-teori psikologi modern itu. Dengan apa saja harus diberikan supaya internalisasinya berhasil juga dipelajari di situ. Tidak berbeda jauh dengan yang di Mocopat. Baik, Ibu Tusti ada tambahan? Iya, artinya itu kan budaya lokal yang memang udah dari sejak nenek moyang kita ya. Dari mulai tatanan kita itu dilahirkan sampai dengan kita meninggal itu kan ada tembangnya. Yang saya ingat itu cuma tembang mijil sama megatruh ya. Mijil itu kan lahir ya. Tapi yang tengah-tengahnya saya enggak. Megatruh itu kan rohnya udah berpisah gitu loh. Artinya kan sebenarnya sudah ada semacam sasmito atau sebuah kode-kode yang memang itu sudah diciptakan oleh para leluhur kita, perjalanan dari kehidupan manusia dari sejak lahir, kemudian anak-anak menginjak dewasa, kemudian remaja menginjak dewasa sampai dengan masa tua dan sampai dengan megatruh tadi. Itu ya kita kan kadang-kadang cuma dari orang-orang tua, tapi kalau kita itu mau belajar, artinya ya kita itu sekarang belajar semua. Saya juga artinya itu orang Jawa, tetapi untuk mempelajari yang pembelajaran kehidupan itu memang belum bisa maksimal sih. Saya harus banyak literasinya ini. Dan itu juga dibantu oleh salah satu oleh kami DP3AP2 bagaimana gandengke gitu ya antara ilmu psikologi modern, Mocopat dan kearifan lokal tadi itu dalam bagaimana cara kita melakukan parenting atau pola asuh terhadap anak gitu. Nah, dari usia balitanya nanti seperti apa, tembangnya apa, permainan atau dolanannya apa dan sebagainya itu bahkan kami bukukan begitu untuk menjadi panduan bagi para orang tua di dalam mengasuh anak. Nah, tahun ini kami melangkah ke tahapan usia yang berikutnya itu yang di remaja. Nah, seperti itu. Jadi nanti apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua itu paling tidak ada panduannya gitu, minimal gitu. Kalau orang tua nggak mau belajar lebih lagi ya cukup dengan buku itu gitu. Itu sudah bisa memberikan gambaran atau guiding gitu ya untuk bisa melakukan parenting dengan baik. Baik, saya juga Mbak, ini memberikan apresiasi juga kepada teman-teman DP3AP2 kemarin yang sudah memberikan buku kecil ya. Buku kecil itu ternyata menarik loh. Saya itu sempat saya menyempatkan membaca. Artinya itu kalau itu gandakan lebih banyak ya, mungkin diberikan kepada calon-calon pengantin, calon-calon orang tua itu. Kemudian itu diberikan kepada sekolah-sekolah. Artinya mereka itu punya panduannya. Toh tidak semua orang itu tahu loh. Betul. Kemarin itu secara rinci sekali. Artinya secara rinci aku pas ada acara dari teman-teman DP3AP2 itu, Bu ada ini saya minta, saya dikirain sudah tahu, saya belum tahu, saya minta, saya harus baca gitu. Jadi monggo kedepannya itu tetap kita bibarake ya Bu, ke teman-teman ke sekolahan ya. Untuk jadi, buku saku guru. Memang kami berusaha untuk melengkapi Mbak Ica dan para pendengar semuanya. Jadi ada buku saku kecil itu yang kami gandengkan dengan perda ketahanan keluarga.
Nah, sehingga tidak hanya tahu tentang regulasinya, tapi tahu bagaimana lebih teknisnya untuk melakukan gitu ya. Tapi itu dalam bentuk panduan-panduan yang lebih makro. Kemudian dari buku saku kecil itu kami ada lagi yang berikutnya, itu yang pedoman yang besar, pola asuh balita misalnya seperti itu. Itu yang lebih besar lagi, lebih teknis lagi, panduan orang tua untuk bisa melakukan dengan tembang apa, dengan permainan apa dan sebagainya tadi itu. Kemudian ada buku panduannya tadi, ditindaklanjuti lagi, lebih teknis lagi melalui dolanannya untuk bisa mendukung itu supaya bisa lebih baik dilakukan, itu dengan dolanan apa. Nah, itu bahkan sudah ada paket dolanannya, itu bisa didapatkan juga. Ya, sehingga kami memang berusaha untuk supaya orang tua ini tidak terlalu sulit untuk belajar gitu ya. Di web kami juga ada yang buku saku itu, panduannya juga ada, itu bisa dipelajari. Kalaupun kemudian diperlukan dalam bentuk cetak juga kami punya gitu. Meskipun mencetaknya tidak bisa terlalu banyak gitu karena anggarannya, karena terbatasnya anggaran. Tapi bagus sebetulnya kalau itu dicetak dalam jumlah banyak, diberikan paling tidak 1 dasawisma 1 gitu ya, untuk kemudian dibahas bersama di dalam kelompok dasawisma, saling menularkan dan sebagainya. Itu bagus seperti itu. Memang diperlukan banyak. Gitu. Baik, nanti yang penasaran bisa cek di websitenya ya, Sobat Sekolah dan semua listener ya. Baik, Ibu masih berkaitan dengan pendidikan karakter, karena berbicara pendidikan karakter itu kan juga tidak lepas dari ajaran-ajaran agama juga, begitu ya, nilai-nilai agama begitu Bu. Tapi bagaimana untuk bisa menanamkan nilai-nilai agama atau karakter religius begitu Ibu terhadap ini, khususnya untuk para mahasiswa ya, karena kan beberapa waktu kemarin tuh banyak sekali berita-berita bahwa ada penyimpangan begitu Ibu. Ini akhirnya para mahasiswa ini bisa tidak terjerumus begitu istilahnya ini Bu. Karena juga berkaitan juga dengan pergaulan bebas yang ada begitu ini Bu Erlina. Iya, sebetulnya kalau penanaman nilai-nilai religius itu harus dari kecil juga ya. Sehingga kemudian menjadi kebiasaan tadi yang nggak perlu untuk disuruh-suruh tadi. Tapi kalau memang dari kecilnya ternyata belum dilakukan penanaman nilai-nilai religius itu, setelah dewasa baru kemudian berusaha ditanamkan begitu ya, ya memang harus bersama-sama juga. Artinya tidak ada keterpaksaan pertama ya, harus mau dengan sukarela. Kemudian yang memberikan edukasinya itu juga yang memang terpercaya. Artinya bukan orang yang sembarangan gitu ya, sehingga bisa memberikan secara benar gitu. Penting untuk bisa memberikan secara benar, ulama misalnya atau guru ngaji dan sebagainya, sehingga yang sudah terlanjur di remaja atau sudah mahasiswa tadi kemudian bisa ngajak diskusi juga, karena biasanya kan kritis ya. Kalau sudah gede itu kan pikirannya kritis, apalagi kalau tidak belajarnya dari kecil, biasanya malah sok ngeyeli. Nah, maka memang perlu untuk ada partner untuk saling berdiskusi, berdialog gitu. Bisa memahamkan dengan benar sesuai dengan jalan pikirannya si mahasiswa itu tadi. Makanya tadi kan psikologi perkembangan itu kan penting untuk dikuasai ya. Kalau sudah usia mahasiswa misalnya, itu kan bagaimana caranya untuk mengedukasi, menanamkan, memahamkan, menyadarkan. Itu ada cara-caranya yang berbeda dengan memahamkan ke anak-anak kecil dan sebagainya itu. Jadi terhadap yang melakukan edukasi pun juga harus paham bagaimana caranya itu. Nak dia yeli kudu diajak berdebat malahan gitu. Dikandani malah ngajak debat gitu. Ya memang harus paham psikologinya ya. Baik, tambahan mungkin dari Bu Tusti atau mungkin ada tanggapan yang berbeda nih Bu? Ya, artinya kan kalau mahasiswa itu kan pergaulannya juga sudah sangat luas ya. Dan mereka itu punya narasi sendiri kalau mau ngeles. Misalnya dikandani itu ngandani 2 kalimat, dia beberapa kali, dia 100-an kalimat. Ya, ada pendekatan. Kemudian kita sebagai orang tua atau pengasuhnya itu atau temennya itu ya memberikan contoh yang baik. Artinya itu kita ngandani, tapi kalau kita tidak memberi contoh yang baik kan nanti dibalik, loh kamu aja nggak ngelakuin kayak gitu loh. Itu kemudian ya kalau untuk sementara waktu misalnya dikeluarkan dari komunitas yang kayak gitu loh, artinya biar tidak terjerumusnya tidak terlalu dalam. Karena ada tetangga saya yang sekolah di Jogja, kemudian komunitasnya itu komunitas sering
itu loh apa pinjaman online gitu. Sampai apa orang tuanya itu habis-habisan buat ngembaliin. Ya, itu kemudian sama orang tuanya di-cut, dia berhenti sekolahnya. Nggak tahu dia itu cuti atau bagaimana, tetapi dia berhenti untuk apa, agar dia terpisah dengan kelompok-kelompok tersebut itu. Jadi sebenarnya itu masalah kita itu sangat kompleks sekali. Jadi memang di usia remaja dan usia setelah remaja, artinya dewasa awal gitu ya, usia mahasiswa itu kan justru pertemanan itu yang sangat berpengaruh gitu, terhadap perilakunya gitu. Nah, makanya penting untuk mendapatkan circle gitu yang baik, pertemanan yang baik gitu. Baik, Ibu, tapi kalau kita berbicara terkait dengan ini pembahasannya sudah panjang lebar ya Ibu ya. Kemudian juga banyak juga contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat yang kita sudah informasikan kepada sahabat Sonora dan juga semua listener begitu. Tapi kalau kita berbicara mungkin lebih ke keberhasilannya begitu Bu. Sebenarnya letak keberhasilan dari pendidikan karakter itu yang seperti apa Bu? Ini mungkin juga bisa menjadi acuan para keluarga ataupun para guru-guru di sekolah begitu Bu, yang bisa dibilang berhasil itu yang seperti apa sih? Gitu. Keberhasilan itu kelihatan banget ya dari apa yang dilakukannya gitu, apa yang ditampakkannya perilakunya gitu. Pasti kita bisa menilai itu berhasil atau tidaknya. Pertama memang dia bisa menghargai orang lain gitu ya. Selain menghargai dirinya sendiri, juga bisa menghargai orang lain, bisa menghargai perbedaan atau keberagaman gitu, bisa menerima perbedaan itu, tidak hanya menghargai tapi juga bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian juga bisa menerima keputusan-keputusan yang sudah diambil bersama gitu ya. Tidak lalu kemudian menolak ketika sudah menyepakati sesuatu gitu. Kalau sudah menyepakati sesuatu kan berarti sudah ikut di dalam diskusi-diskusinya untuk mencapai keputusan. Ketika sudah diputuskan ya harus bisa menerima gitu dan melakukannya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada gitu ya. Disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Sehingga tidak melanggar aturan-aturan, bahkan tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Artinya kemudian bisa mematuhi itu, bisa melakukan itu gitu. Tidak menyimpang gitu dari aturan-aturan yang ada, karena kan itu hasil kesepakatan bersama. Norma-norma kan juga hasil kesepakatan bersama. Kemudian yang paling kelihatan juga adalah menghargai lingkungan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, itu juga bentuk penanaman karakter yang baik ya, karena menanamkan karakter atau nilai-nilai itu termasuk diantaranya adalah terhadap lingkungan gitu ya, karena lingkungan itu nanti akan berdampak pada masa kita, zaman kita maupun pada zaman nantinya anak cucu kita gitu, sehingga perilaku bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan terhadap lingkungan itu juga penting untuk dilakukan. Lalu memahami tata sosial yang ada selain norma tadi ya, tata sosial yang ada, sehingga kemudian bisa menerima ada multikultur, ada multiras, mungkin juga multi yang lain gitu, termasuk perbedaan-perbedaan fisik dan sebagainya, sehingga bisa menerima itu, bisa berteman gitu. Bisa bersama-sama berelasi, berkomunikasi dan hidup bersama dalam kenyamanan. Itu salah satunya, Mbak. Baik, jadi sebenarnya banyak ya indikator-indikator yang bisa dibilang berhasil, bisa dilihat dari sikap yang sudah terjalin di setiap harinya begitu ya Bu Herlina ya. Baik, dari Ibu Tusti ada tambahan untuk ini ya, mungkin lebih ke keberhasilan dari pendidikan karakter itu sendiri kepada anak mungkin atau remaja. Iya, kalau secara globalnya tadi sudah disampaikan banyak, itu sudah lengkap sekali sama Ibu. Tetapi kita kadang-kadang artinya hal yang paling sepele ya. Kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa pribadi tersebut itu pendidikan karakternya berhasil apa enggak itu kan hanya buang sampah gitu loh. Itu hal yang sepele tapi itu sudah bisa mencerminkan sebuah kepribadian. Artinya kalau dia makan permen terus dikantongin gitu, oh ini anak ini didikannya bagus ini dari orang tuanya atau dari gurunya. Tetapi kalau puntung rokok, nah itu kan sebenarnya karakternya sudah ambiar itu. Itu kan sering kali ya kita lihat ya. Misalnya saja perhelatan event atau seni budaya atau apa gitu, begitu rampung eventnya begitu, sampah berserakan di mana-mana gitu, sepak bola misalnya sebagainya. Itu kemudian perilaku destruktif gitu ya. Misalnya merusak barang orang, merusak bahkan fasilitas publik
mencuri bahkan fasilitas publik dan sebagainya. Itu kan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian memberikan dampak negatif pada orang-orang yang harusnya bisa terlayani dengan baik gitu. Bahkan sosok kebangetan itu jalan untuk disabel itu, yang dari besi-besi itu pun kan juga dicongkali gitu. Nah, bahkan bawa jembatan itu kan sudah itu membahayakan tidak hanya merugikan tapi membahayakan juga orang lain gitu ya. Ya itu contoh-contoh yang tidak bertanggung jawab. Yang pasti itu penanaman nilai-nilai yang gagal gitu ya. Sehingga membentuk karakter yang negatif tadi. Kemudian juga tampak juga dari bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Bagaimana memanfaatkan potensinya itu secara baik ya, itu biasanya kelihatan juga gitu. Selain bagaimana memperlakukan orang lain tadi. Baik, Ibu, nanti kita coba sambung di sesi terakhir. Kita akan coba untuk merangkum perbincangan siang hari ini ya, sahabat saudara dan semua listener, karena kita juga sudah masuk di menit-menit akhir ini. Jadi pastikan Anda terus bersama sampai di penghujung program kami, sampai di pukul 2 siang, station di Sonora FM dan juga di Smart FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan small listener, kita masuk di sesi yang terakhir. Ini untuk Anda mungkin yang ingin bergabung, kami sarankan langsung saja telepon di 0274557762 karena di sesi yang terakhir ini waktu sangat-sangat terbatas nih sahabat Sonora dan small listener. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke conclusionnya begitu ya, mungkin dari sahabat Sonora dan juga small listener ini masih ada yang bingung, Bu, kalau untuk mau mengadu atau mungkin mau butuh konseling itu kemana begitu, Ibu? Jadi sebetulnya sama dengan kalau kita sakit fisik ya, mencari bantuannya kan kemana-mana, ke toko obat, ke apotek 24 jam, ke puskesmas, ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Yang psikis ini pun kan butuh ya. Ketika kita mengalami masalah-masalah kejiwaan atau psikologi gitu ya. Tidak harus gila atau apa lah ya. Yang ringan pun itu sudah termasuk penyakit mental gitu. Nah itu segera mencari tahu bagaimana bantuan itu bisa diberikan. Pada dasarnya di puskesmas ada psikolognya juga, di rumah sakit ada klinik psikologinya. Kemudian di pemerintah itu juga sudah menyiapkan yang namanya pusat pembelajaran keluarga. Di DIY ada, di kabupaten kota juga ada. Nah itu di situ ada petugas-petugasnya yang profesional ya, ada psikolognya, ada konselor psikologinya gitu, yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan karakter seperti ini, perilaku dan karakter gitu. Termasuk kalau memang dibutuhkan untuk terapi perilakunya ataupun mediasi tadi itu. Nah itu sehingga monggolah itu dimanfaatkan gitu. Jangan menunda, jangan memendam masalah karena makin lama masalah itu akan makin banyak dan nanti akan berakibat tidak hanya pada diri sendiri tapi juga pada orang lain. Nah pada diri sendiri itu seringkali masalah kesehatan mental itu, perilaku yang menyimpang dan sebagainya itu merugikan diri sendiri juga karena sakit psikis itu biasanya akan berimbas pada sakit fisik. Metabolisme yang tidak lancar karena depresi, tekanan-tekanan dan sebagainya itu tadi, itu akan membuat sakit fisik juga, organ-organnya menjadi tidak berjalan dengan sempurna. Nah makanya memang perlu untuk disembuhkan gitu. Kadang-kala bahkan yang mengakses pada layanan kesehatan itu yang kayaknya sakitnya fisik itu, ternyata disebabkan karena sakit fisikisnya. Itu banyak terjadi loh, karena sugesti-sugesti negatif gitu, yang kemudian merasa sakit fisik tadi. Nah, maka memang monggolah pemerintah sudah menyiapkan layanannya ya, dimanfaatkan gitu ya, sama baik warga, keluarga dan sebagainya yang memang perlu untuk melihat diri sendiri dan mencari solusi-solusi bagi permasalahan keluarganya. Di pusat pembelajaran keluarga tinggal browsing nggak? Puspaga yang mana yang paling dekat dengan domisilinya gitu. Jadi tinggal browsing nih sahabat Sonora dan juga semua listener. Jadi jangan dipendam sendiri ya. Nanti malah jadinya lungsut nanti. Iya. Termasuk pola asuh parenting tadi, kalau memang nggak ngerti, nggak tahu caranya, bisa kok ke puspaga nanti diajari. Baik, demikian. Jadi yang butuh tenaga profesional bisa langsung sharing ya sahabat Sonora dan semua listener. Baik, karena kita sudah di 5 menit terakhir ini, Ibu Erlina dan Ibu Tusti, mungkin kita bisa rangkum juga terkait dengan ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Ini perbincangan yang sudah kami perbincangkan di siang hari ini, tapi mungkin kita bisa tutup dengan kesimpulan yang menarik begitu ini, Bu. Siapa dulu? Mungkin dari Bu Erlina. Ya, bahwa pendidikan karakter itu
yaitu tadi ya, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kita jangan cuek-cuek aja gitu ya. Harus belajar, semua orang itu harus mau untuk belajar gitu ya. Bagaimana melakukan pendidikan karakter dengan baik dari mulai kecil tadi itu, belajar dan kemudian mengimplementasikan gitu. Dan kemudian bersama-sama. Jadi jangan sendiri, keluarga sendiri tok gitu, tapi tetap harus berelasi dengan sekolah. Tetap harus berelasi dengan lingkungan masyarakat gitu, untuk supaya bisa bersama-sama melakukan pendidikan karakter tadi. Karena satu yang kurang, yang lemah itu akan berefek pada yang lain gitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Ibu Tusti. Iya, jadi ini buat pendengar di DIY bahwa misalnya ada ketemu anak dengan penyimpangan, menyimpang itu ya tolonglah jangan dikucilkan. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana agar anak tersebut itu bisa move on. Artinya dia merasa ada temannya untuk memperbaiki diri. Dan keluarganya juga tolong jangan dikucilkan. Biasanya kalau mempunyai anak yang mempunyai perilaku yang tidak baik itu terus merembet kemana-mana sampai dengan keluarganya dikucilkan. Tapi mari kita tolong bersama untuk bagaimana dia bisa terbebas dari perilaku yang tidak baik tersebut. Ya, apa yang disampaikan Bu Tus itu benar sekali, Mbak. Karena apa? Semua anak-anak kita, artinya meskipun bukan anak kandung ya, anaknya siapa gitu, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap anak. Melakukan pemenuhan hak anak dengan baik dan kemudian melindungi anak dari kekerasan. Baik, terima kasih nih untuk kesempatan siang hari ini Ibu Erlina dan juga Ibu Tusti untuk perbincangannya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda sahabat Sonora dan semua listener yang station siang hari ini ya. Terima kasih juga Mbak Ica. Terima kasih semua pendengar yang sudah mendengarkan acara ini. Sehat selalu. Sehat selalu juga Ibu. Baik, untuk Anda sahabat Sonora dan semua listener yang station bersama kami, terima kasih untuk kebersamaannya dalam podcast Family Talk dengan tema kami untuk siang hari ini edisi 21 Juni 2023, Ciptakan Generasi Tangguh Melalui Pendidikan Karakter, bersama dengan dua narasumber kami, Kepala DP3 AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, dan juga Komisi D DPRD DIY ada Ibu Tustiani SH. Saya Ica pamit mewakili semua yang hadir dan bertugas. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.